Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Pencurian kabel lampu landasan pacu Bandara Mopah Merauke berhasil digagalkan karyawan. Seorang panitia pemungutan suara distrik Mimika hilang selama 17 hari akhirnya ditemukan selamat. Badan Pengawas Obat dan Makanan Jayapura temukan ratusan kosmetik kedaluarsa dan ilegal di 4 wilayah. Pencuri di Merauke, Papua Selatan tidak memilih target. Kabel lampu landasan pacu milik Bandara Mopah pun digondol. Upaya pelaku gagal karena karyawan bandara melihat kawanan pencuri beraksi dan langsung melapor ke polisi. Pelaku masuk ke bandara pada tengah malam dan bandara gelap karena tidak ada penerangan. Mereka sempat mengupas kulit kabel untuk mengambil tembaga, namun tidak sempat karena keburu ketahuan. Panjang kabel lampu landasan pacu sekitar 80 meter. Polsek Merauke Kota mendapatkan laporan dari masyarakat. Salah satu pegawai bandara menyampaikan kepada kami adanya pencurian atau pembongkaran kabel runway yang ada di bandara. Jadi area khusus bandara itu ada kerusakan kabel-kabel, pencabutan kabel-kabel runway. Jadi informasi tersebut kami mendatangi TKP, kami patroli, ditemukanlah beberapa bekas kabel yang sudah diamankan atau sudah berhasil digali. Kemudian kami lihat ternyata ada di suatu tempat di sekitaran bandara ya, di sekitaran bandara kita amankan. Namun pelakunya belum kami ketemukan, masih kita lakukan penyelidikan. Dugaannya Pak Kapolsek kira-kira berapa pelakunya, berapa oleh apa lebih dari satu pelakunya? Yang kami ketahui, yang kami dalam informasi yang kami dapat masih ada satu nama, namun kita akan dalami. Sepertinya lebih dari 1 orang. Bandara Mopah memang seringkali gelap, kecuali ketika ada pesawat yang akan mendarat atau take off pada malam hari, sehingga kondisi ini sangat rawan pencurian. Polisi mengaku sudah mengantongi nama 1 orang pelaku dari sejumlah pelaku yang terlibat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Daud Kudiai, panitia pemungutan distrik Mimika Barat Jauh akhirnya ditemukan setelah hilang selama 17 hari. Daud hilang 3 hari sebelum pencoblosan, yaitu pada 11 Februari. Daud ditemukan warga di kampung Potowaiburu. Sar gabungan yang melaksanakan perjalanan dari Timika menuju Potowaiburu dengan menggunakan 2 alut, yaitu speedboat dari Basarnas sendiri, RBB, dan menggunakan 1 alut dari Papua Star. Dan pukul 11 local time sudah tiba di Potowaiburu. Setelah tiba, tim SAR gabungan melaksanakan konsolidasi dengan masyarakat bersama keluarga korban yang sudah ada, sehingga bisa memetakan personil-personil dan mendata personil-personil yang akan melakukan pencarian. Di dalam aktivitas briefing bersama, pada pukul 3 sore atau pukul 15.00 mendapat informasi dari masyarakat bahwa korban sudah terlihat di daerah dekat perkampungan
Dengan waktu yang tidak terlalu lama, tim SAR gabungan yang berada di lokasi langsung mengadakan penjemputan. Dan penjemputan betul bahwa mereka menemukan korban atas nama Daud, dan akhirnya korban langsung dievakuasi bersama-sama dengan keluarga korban, dibawa ke tempat yang aman dan dilakukan penanganan medis awal. Tentunya ada komunikasi dengan korban dan keluarga korban, dan direncanakan untuk rencana ke Timika tentunya kita menyesuaikan. Untuk informasi ya menyesuaikan dengan data cuaca dari perjalanan dari Otoai Buru ke Timika. 2 pekan lebih Daud Kudiai dicari oleh tim SAR dan polisi. Saat itu ia sedang berada di distrik Mimika Barat Jauh. Saat pencoblosan, rekannya mencari Daud, namun tidak ketemu sehingga mereka melapor ke polisi. Polisi masih menyelidiki motif ataupun penyebab Daud menghilang. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Mimika telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 12 distrik dari 18 distrik. Rekapitulasi tingkat kabupaten akan berjalan hingga 5 Maret mendatang. Kita bisa lanjut, tapi karena belum diserahkan flash disk yang isi itu mereka belum diserahkan. Makanya kami bisa mulai. Berarti hanya dan hari ini kami sudah bicara ke teman-teman divisi teknis untuk kejar itu. Sudah diserahkan. Jadi total ada berapa distrik yang sudah selesai? 2. Dari 12 yang sudah pleno tingkat distrik. Apa dengan apa tuh Pak? Yang Mimika Barat, Barat dengan Mimika Barat Jauh. Barat Tengah dengan Barat Jauh. Ya. Yang pertama tadi sudah kan buat surat cepat untuk dikumpulkan. Itu sudah disebarkan surat. Terus yang sudah selesai itu sudah dari divisi teknis lagi bunyi. Yang dalam isinya apa Pak? Maksudnya data apa? Yang data rekapan dari masing-masing distrik. Hingga saat ini rekapitulasi suara 6 distrik di Mimika belum selesai. KPU memberikan waktu hingga 2 Maret kepada panitia pemilihan distrik untuk menyelesaikan rekapitulasi tingkat distrik. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura menemukan ratusan produk kosmetik ilegal dan kedaluarsa. Produk tersebut disita dari 4 wilayah. Hasil pengawasan BPOM, 31 produk kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya. 83 produk kosmetik tidak memenuhi syarat keamanan dan tidak terdaftar di BPOM. Akan ada intensifikasi pengawasan lagi. Ini berdasarkan instruksi dari pusat. Jadi intensifikasi pengawasan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia oleh UPT Badan POM yang ada di setiap daerah. Jadi untuk pengawasan yang berikutnya yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM Jayapura itu adalah pengawasan rutin dengan target adalah semua produk, semua sarana distribusi atau sarana yang menjual produk kosmetik itu adalah pengawasan rutin. Kalau yang mempunyai tema seperti ini yang judulnya intensifikasi produk dan disaksikan oleh petugas Balai POM di tempat. Jadi tidak ada produk yang disita oleh petugas balai, namun pemilik sendiri yang memusnahkan. BPOM Jayapura meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk kosmetik dan tidak segan-segan melapor ke BPOM jika menemukan produk tanpa izin edar, sudah rusak maupun kedaluarsa. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sejak pandemi COVID-19 hingga saat ini, harga dedak semakin melonjak sehingga memberatkan peternak babi di Merauke, Papua Selatan.
Harga dedak pernah berada di kisaran Rp55.000 per sak dengan berat 40 kg. Namun kini harganya terus naik dan dijual Rp225.000 per sak. Peternak babi tidak berharap lagi harga dedak ini akan turun, namun mereka meminta pemerintah menekan harga dedak ini agar tidak terus naik. Selain itu, harga dedak naik, harga jual babi per ekor tidak berubah di pasaran. Hal ini yang juga membuat Yohanes, salah satu peternak babi di Merauke, pusing. Kira-kira kendalanya dalam memelihara babi ini apa saja, Pak? Itu saja makanannya itu. Makanan dedak itu? Ya. Biasanya berapa belinya itu, Pak? Ini sebelum corona ini kita dapat itu 55. Satu sak? Ya. Berapa kilo itu? Mungkin ada sekitar 40-an. 40 kilo. Sekarang harganya berapa ini, Pak? Ada 2,5. 250.000 satu Ya. sak itu? Ya. Sudah berapa tahun beternak babi ini, Pak? Sudah lama. Sudah lama. Ada berapa tahun, Pak? Ya mungkin ada 20 tahun. 20 tahun. Pak, 30 lebih. Berapa semua sekarang jumlah ternak babinya ini, Pak? Sekitar 30. 30 ekor, Pak, ya? Ya. Pak, kalau untuk satu ekor itu biasanya dijual berapa, Pak? Dari babinya saja. Babinya ukurannya, Pak, ya? Ya, ukurannya. Minimal berapa juta, Pak? Yang paling besar itu 8 juta. 8 juta, ya? Ya. Yang paling murah berapa? 6 juta? 6 juta. Kalau kecil itu jarang kita jual. Saat ini peternak babi di Merauke tidak bisa berbuat banyak, apalagi penjualan babi saat ini sedang lesu. Kadang sebulan hanya 1 ekor babi yang laku. Setiap hari peternak harus menyediakan 2 karung dedak untuk babi agar tidak sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan umat Hindu Bali di kota Jayapura memadati Pura Agung Surya Buwana Skelen untuk memperingati Hari Raya Galungan. Umat membawa sesajen persembahan yang berisi kue, buah-buahan, dan jajanan untuk didoakan. Seluruh umat Hindu di luar Bali serentak mendatangi pura dan melakukan puji bakti ke hadapan Ida Sang Yudibasa untuk menyampaikan bakti dan memohon berkat serta senantiasa bisa meraih dharma atau kebaikan. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, serta akan menyambut Hari Raya Nyepi pada tanggal 11 Maret 2024. Kepada umat sedharma dimanapun berbahagia, Galungan hari ini kita maknai bersama sebagai suatu kemenangan Dharma melawan Adharma. Hari Raya Galungan adalah hari raya keagamaan Hindu yang dirayakan oleh seluruh umat Hindu di Nusantara ini. Pada hari ini semua datang ke tempat suci untuk melakukan puja bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widi-Wasa agar menyampaikan bakti dan memohon waranugerahanya. Senantiasa kemenangan Dharma itu bisa kita raih. Umat Hindu di seluruh dimanapun mereka berada agar kiranya tetap melaksanakan ajaran-ajaran agama sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pinandita kita. Karena umat Hindu adalah umat yang majemuk dan toleransi terhadap umat agama lain. Karena kami juga sebagai anggota FKUB Provinsi Papua, harapan kami marilah kita menjaga toleransi di antara umat beragama sehingga nilai-nilai toleransi itu kita bisa laksanakan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari Raya Galungan merupakan hari perayaan penting bagi umat Hindu Bali karena Galungan merupakan perayaan kemenangan atas Dharma atau kebaikan melawan Adharma atau kejahatan. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Minuman keras kembali merenggut nyawa di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Rumah Sakit Umum Asmat didatangi puluhan orang yang datang dalam kondisi yang sudah parah. Tercatat ada 68 warga yang datang dalam kondisi muntah-muntah dan mengalami nyeri di dada.
Dari 68 korban, 4 orang meninggal dunia akibat minuman keras yang berkadar alkohol sangat tinggi tersebut. Pria bernama Beni ini mengerang kesakitan akibat kedua kakinya patah ketika mengalami kecelakaan di Jalan Pembangunan, Merauke, Papua Selatan. Ia menabrak seorang ibu yang sedang menggonceng anaknya dengan sepeda motor. Korban saat itu melaju dari arah Mopah Lama. Ia berusaha menghindari lubang, namun naas ada motor lain dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak bisa dihindari. Beni terlempar sejauh 30 meter. Kedua kakinya terjepit stang motor. Sementara seorang wanita dan anaknya juga luka parah dan sudah dibawa ke rumah sakit. Ini kasihan, apa tuh orang ini kasihan pagi-pagi so ketemu dengan bayi, kasihan dapat bayi pas di depan lorong. Bayi berjenis kelamin laki-laki sengaja dibuang oleh orang tuanya di Jalan Irigasi, Mimika, Papua Tengah. Bayi tersebut ditemukan warga di dalam kantong plastik. Warga kemudian melapor ke polisi dan membawa bayi itu ke Puskesmas Kuamki Baru. Polisi menduga bayi itu hasil hubungan gelap. Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat menangkap buronan tersangka kasus korupsi proyek revitalisasi Pasar Rakyat Babo, Kabupaten Teluk Bintuni. Kejaksaan sudah 5 kali memanggil JB yang merupakan kontraktor, namun tersangka malah melarikan diri. Selama 8 bulan buron, ia akhirnya ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan. Tersangka JB langsung dibawa menggunakan mobil kejaksaan dan akan menjalani tahanan selama 20 hari. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.